Hai para pendengar investasi, selamat datang di Duit Cerdas. Oke, podcast kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih cara bedah keuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kodari sebagai host hari ini. Jadi di sini kita bakal bahas topik tentang investasi versus menabung. Jadi mana nih yang lebih bagus antara dua ini? Oke, kebetulan saya juga di sini udah ditemenin sama dua orang yang udah terjun langsung ke dunia investasi ya. Ada Bang Septio dan juga Bang Andi. Boleh saya hai dulu, Bang? Halo. Oke, pertama-tama nih kita mau nanya-nanya sedikit ya tentang investasi, yang mana kan Bang Setio sama Bang Adi juga udah pernah terjun langsung nih di dunia investasi. Boleh lah ya? Boleh. Oke, pertanyaannya ini pertama, apa sih investasi itu? Terus boleh dijelasin sedikit nggak menurut abang-abang sekalian? Boleh dari Bang Andi dulu? Oke. Ini untuk pengertian investasi ya? Iya, betul. Nah, kalau bagi saya sendiri sih investasi itu artinya kita menanam modal, yang mana kita mengharapkan bahwa dari kita menanam modal itu mendapatkan keuntungan, imbal hasil gitu loh. Jadi kayak bukan hanya kita menaruh modal kita di satu tempat aja, tapi dia stuck di situ, nggak berkembang, tapi kita mengharapkannya perkembangan nih. Nah, itu yang saya maksud dari investasi. Berarti harus profit ya, kalau orang-orang yang sekarang bilangnya. Oke. Kalau dari Bang Setio sendiri gimana? Oke, kalau dari saya investasi itu ibaratkan kita sebagai yang mempunyai modal ingin mendapatkan imbal hasil dari yang kita ingin modalkan. Jadi ibarat katanya itu kita menanamkan modal ke suatu perusahaan yang dimaksud ingin mendapatkan imbal hasil dari perusahaan tersebut. Berarti kita berharap ada feedback, keuntungan dari perusahaan yang kita kasih modal ya? Oke, baik. Oke, dari penjelasan investasi yang udah diberikan sama abang-abang tadi, menurut abang-abangnya perbedaan investasi dan menabung itu apa coba? Kan kalau investasi kita mengharapkan timbal balik lah dari perusahaan. Sedangkan menabung ini kalau kita nabung berarti cuma diam kan? Ya. Kalau menurut abang-abangnya gimana? Oke. Sebenarnya investasi dan menabung itu esensinya sama, tapi merupakan dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena investasi itu resikonya tinggi. Selain itu juga menabung itu hanya menggunakan uang. Menabung itu hanya menggunakan Betul. Sedangkan investasi itu kita bisa menggunakan aset real ataupun produk di pasar modal. Aset real itu contohnya kayak mungkin mau investasi properti atau apa, itu kan aset real kan. Sedangkan kalau di pasar modal kan ada saham, ada reksadana, obligasi dan lain-lain. Mungkin Banyak ada tambahan? Mungkin kalau dari saya itu perbedaan investasi dengan menabung itu salah satu contohnya kalau misalnya investasi kita itu bisa mendapatkan imbal hasil dari kita menanamkan modal. Jadi secara nggak langsung uang yang kita tanam itu bakal bertambah. Nah, sedangkan untuk menabung itu uang kita hanya kita pendam ataupun kita taruh aja. Contohnya kalau misalnya kita taruh di bank, mungkin uang kita itu bakalan diam aja atau mungkin malah berkurang karena adanya biaya admin per bulan itu. Betul. Nah, jadi mungkin tujuannya itu yang berbeda. Berarti bisa dikatakan di sini investasi itu lebih menguntungkan daripada hanya menabung yang lama-kelamaan bakal tergerus inflasi, ya kan? Tetapi investasi juga memiliki risiko yang tinggi. Oke, baik. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Oke, dalam jangka panjang nih, gimana sih cara melihat pertumbuhan investasi dibandingkan menabung sehingga bisa membuat para pendengar ini tertarik untuk melakukan investasi itu sendiri? Gimana coba? Dari Bang Andi mungkin dulu. Oke. Mungkin banyak orang juga sudah mulai nih pemikirannya, mungkin contohnya seperti saya dan Bang Tio gitu ya, kayak menabung itu sama investasi memang esensinya sama, tapi itu merupakan dua hal yang berbeda. Karena kalau misalkan memang orang menabung itu kan ya dia cuma naruh uangnya aja, Ditahan aja ya, gitu. ditahan aja. Nah, kalau orang yang memang udah mulai investasi berarti seharusnya dia udah memikirkan nih, kayak mengharapkan pertumbuhan dari investasinya, dari menanam modalnya itu. Nah, kalau untuk kita berbicara pertumbuhan,
Ya, ini saya hanya ngambil contoh dari salah satu instrumen di pasar modal, yaitu saham. Ada yang namanya IHSG, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan. Oh, gabungan dari harga-harga saham yang ada saat ini. Ya, betul. Oke, betul. Nah, IHSG itu kan dibentuk 6 Januari tahun 2000. Ya kan? Nah, pertumbuhannya sampai hari ini masih aktif nih ya. Masih sampai hari ini itu udah 950%. Gitu loh. 950%. Nah, jadi kayak kita bisa melihat dari IHSG juga gitu ya, bahwa memang pertumbuhan investasi di Indonesia ini memang tumbuh pesat gitu loh. Bahkan bisa lebih pesat lagi gitu loh. Tergantung ya teknologi zaman juga. Sekarang orang juga udah di zaman-zaman kita ini kan umur-umur sekarang udah mulai banyak nih yang melek soal investasi nih. Nah, itu juga bisa menjadi satu acuan juga bahwa pertumbuhan investasi di Indonesia ini ya memang sangat pesat seperti itu. Mungkin tambahan Manfil? Ada tambahan? Mungkin sedikit tambahan dari saya. Kita lihat dari contoh salah satu saham, yaitu BBCA. Dari awalnya itu saham itu dia tumbuh dengan harga sekitar 500-an 500. pada sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu. Nah, tapi sekarang kita lihat Bank BCA ini sudah harganya satu lot itu sudah mencapai 965.000 per lot. Yang dari awalnya itu 50.000 per lot itu bisa jadi 965.000. Cukup jauh berarti harganya dari sini. BCA ini apa sih Bang? BCA itu? BBCA itu saham Bank BCA. Oh, saham dari Ya, Bank saham BCA. BCA. Oh, bank besar ya berarti Bank ya, besar. di salah satu yang besar. Oke, berarti dari ini juga kita bisa ngajak para pendengar yang lain ya kan, mungkin bisa lebih melek untuk melakukan investasi itu sendiri. Jadi kayak kalau misalnya ada yang target mau menjadi financial freedom gitu, kayak udah nggak ada lagi mikirin masalah keuangan. Nah, mulai investasi dari sekarang untuk masa depan yang lebih aman gitu loh. Betul ya Bang ya? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya boleh? Boleh? Oke. Banyak orang yang nganggap kalau investasi ini kayak sama kayak trading gitu loh. Kayak kita cuma bakar uang. Terus juga kayak udahlah ngapain investasi daripada aku kayak ikut-ikutan trading. Kayak yang contoh yang kemarin ada kasus isu yang masalah binomo kemarin ya. Tahu ya, yang kayak sampai kasusnya panjang dan juga duit para nasabah-nasabah investornya ini hilang gitu saja. Nah, gimana sih biar kita menggiring opini masyarakat tuh bahwa investasi itu bukan membakar uang, tapi lebih tepatnya menjadikan langkah cerdas untuk membangun kekayaan di masa yang akan mendatang gitu. Mungkin pendapat saya disclaimer ya. Jadi untuk investasi itu seharusnya kita literasi dulu kepada orang-orang banyak, karena investasi itu baiklah untuk di masa depan. Nah, untuk kasus yang dari binomo tadi itu kita harus garis bawahi kalau itu bukan sebenarnya investasi, karena itu kita anggap namanya itu binary option. Jadi itu sebuah judi yang berkutik investasi. Nah, sedangkan investasi yang real itu adalah ya contoh seperti pasar modal, dan pasar modal itu kan udah diawasi sama OJK dan Bursa Efek, jadi tentunya itu lebih aman ketimbang binary option. Gitu. Baik. Ada tambahan mungkin dari Bang Andi? Oke, mungkin tambahan lagi ya kalau Ya. misalkan yang seputar binomo. Iya, gitu ya. betul. Karena namanya binary option itu kan spekulasi. Oh. Jadi kayak jatuhnya itu memang kita tidak ada memegang. Contohnya itu kayak kita trade lah jatuhnya. Jadi kayak kita mengeluarkan modal, tapi apa yang kita pegang itu nggak ada gitu loh. Kita hanya menebak harga selanjutnya itu bakal turun atau naik. Berarti sama kayak judi yang dibilang sama gambling Bang ya. Septi tadi. Nah, Gambling. sedangkan kalau investasi itu kan kita ada nih bentuk fisiknya. Contohnya saham. Kita mengeluarkan modal, ditukarkan saham. Jadi kayak ada kepemilikan gitu loh untuk kita. Nah, Ada bukti yang ada udah kita buktinya. pegang kalau kita punya. iya, Betul. nah, Betul. itulah bisa mendasari bahwa ini tuh berbeda gitu loh. Bukan hanya kayak kita sekedar gambling atau mungkin spekulasi doang seperti yang kasus binomo Iya, gitu betul. loh. Itu sih. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sekarang pertanyaan itu pesan sih lebih. Gimana sih pesan edukatif untuk para pendengar-pendengar yang ada di sini nih?
untuk berpikir bahwa investasi itu penting untuk anak-anak zaman sekarang itu kan kayak memang udah banyak yang melek, tapi kan masih banyak kayak yang takut gitu kan. Para pendengar juga kayak ini risikonya besar nih. Ada nggak sih pesan-pesan edukatif dari abang-abang sekalian udah lama terjun nih? Ini pertanyaan terakhir ya. Masih banyak sih. Iya. Iya. Ini udah pertanyaan pesan ya. Iya, udah kayak pesan sih. Siapa? Saya dulu kan. Ya. Mungkin ini pesan untuk teman-teman ya, yang mungkin memang usianya ibaratnya udah dapat KTP lah gitu ya, udah 18 tahun ke atas gitu, masih muda juga. Kita bisa melihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara aja deh. Pasti kan tiap tahun ada namanya inflasi gitu kan. Kayak mungkin teman-teman waktu SD uang 5.000 atau 10.000 bisa beli apa, sedangkan di tahun sekarang udah nggak bisa beli Iya, sesuatu betul. yang sama lagi. Iya, gitu kan. betul. Otomatis namanya ada inflasi. Nah, gimana sih caranya kita bisa ngelawan inflasi? Salah satunya dengan investasi. Nah, walaupun memang investasi ini risikonya tinggi ya, tapi kan ada juga instrumen investasi yang memang risikonya itu kecil gitu loh, tapi mendapatkan imbal hasil yang sudah setara ataupun melampaui inflasi dari suatu negara atau Indonesia lah ya kan. Nah, jadi jika memang acuannya teman-teman nih ingin lepas dari yang namanya inflasi ataupun kayak punya nih udah mulai pemikiran kayak aku tujuan aku ini mau jadi di suasana yang financial freedom gitu atau bebas dari utang ataupun segala hal Iya, soal betul, keuangan betul. gitu ya. Iya. Nah, mulailah investasi dari sekarang. Cuma jangan langsung all in. Maksudnya itu langsung semua modal yang ditaruh untuk investasi gitu loh. Belajar juga sembari belajar, sembari melakukan gitu loh. Jadi kayak Bertahap, pelan-pelan. Iya, Betul. percayalah proses gitu loh, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Kalau memang dijalani dengan baik. Betul, karena kan nggak ada semuanya kayak langsung instan, Iya. boom, nggak mungkin kita Betul. langsung dapat kan. Mie instan aja tunggu 3 menit. Nah iya betul juga, masih harus dimasak. Masih harus nunggu juga. Iya, Ya, jadi ya nggak ada yang namanya instan langsung. Oke. Dari Bang Septiunya ada Mungkin pesannya mungkin? dari saya sedikit tambahan dari pernyataan dari Bang Andi kan Oke. terkait dengan investasi. Ya, investasi itu sebenarnya itu titik tertinggi dari income. Nah, kita bisa tahu ada beberapa income gitu, aktif income sama passive Passive income, betul. Nah, jadi kalau untuk investasi ini sebisa mungkin kita dari sedini mungkin itu sembari kita belajar. Tapi kalau lebih utama seperti kita ini lebih ke aktif income dulu. Jadi kita itu ibarat katanya kita bekerja, waktu kita tukarkan ke uang. Iya betul. Lalu uang yang kita hasilkan itu kita tukarkan lagi, kita kita kerjakan, Kita putar. kita putar. Oh, iya. Nah, gitu. Jadi secara nggak langsung uang yang kita dapatkan itu bakal berputar, terus dia yang bekerja untuk kita. Ya. Nah, jadi mungkin itu aja sih dari saya. Berarti kuncinya asalkan kita, contoh nih kita udah ada aktif income ya kan, berarti kita udah ada penghasilan tetap. Mungkin dari investasi ini bisa juga dijadikan sebagai passive income. Kita mau uang itu bekerja untuk kita, bukan kita, nggak selamanya kita bisa bekerja, nggak selamanya kita sehat, betul kan? Dan di masa yang akan datang juga, yang mana kita udah mulai tua, udah mulai rentan. Kalau misalnya udah ada passive income ini sendiri, uang yang bakal bekerja terus untuk kita, dan kita hanya udah bisa bersantai di rumah, yang mana orang-orang atau anak-anak zaman sekarang bilangnya financial freedom. Iya. Oke, lanjut mungkin dari tadi kan kita udah sharing-sharing masalah investasi nih Bang. Sebenarnya gimana sih caranya agar pemula bisa belajar lebih dalam mengenai investasi? Nggak usah jauh-jauh deh, jadi kita aja kayak sebagai mahasiswa nih, contohnya. Ada nggak sih kayak tempat grup atau kelompok yang memang belajar masalah investasi itu sendiri? Oke. Kita di Politeknik Negeri Batam ini kita ada salah satu organisasi ataupun kelompok studi yang dimana kita bisa belajar mengenai investasi, bisa belajar mengenai fundamental keuangan perusahaan, yaitu tempatnya itu di Galeri Investasi Politeknik Negeri Batam.
atau bisa juga di komunitas studi pasar modal. Jadi di sana kita bisa belajar mengenai apa itu investasi, kan langkah-langkah awal, dasar-dasar awal sebelum kita memulai investasi. Karena sebelum kita investasi itu kita harus tahu dulu nih dasar dari investasi itu apa. Iya, Karena betul. kan kita nggak mungkin asal coba-coba aja gitu kan. Takutnya itu nantinya jadi bumerang untuk kita sendiri. Mungkin ada tambahan. Ada tambahan dari Bang Adi? Tambahan lagi. Oke. Mungkin ini tambahan aja, soalnya Iya. udah hampir semua juga dibahas. Jadi sebenarnya investasi itu pun juga bukan hanya sekedar aset real kita aja, maksudnya kayak uang kita atau mungkin pendapatan kita gitu ya. Jadi kayak bagi orang-orang yang memang mau belajar investasi, kepala ke atas. Nah itu kan juga termasuk investasi tuh. Jadi ilmu kita harus iya, belajar betul. terlebih Iya. dahulu gitu loh. Investasi kepala ke atas. Jadi kayak kalau untuk terkhusus di Politeknik Negeri Batam, nah, kita ini ada yang namanya kelompok studi pasar modal. Yang tadi udah disebut Oke, nih, ada iya. disinggung juga sama Bang Tio gitu loh. Nah, jadi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Batam nih, mau itu dari semester 1 ya, semester 1 pun nggak apa-apa gitu, mau dari maba gitu. Kalau misalkan memang berminat ataupun tertarik nih dengan dunia investasi gitu, bisa datang ke galeri investasi gitu kan, temuin kakak-kakak dari kelompok studi pasar modal ya, tanyain aja gitu, soalnya kakak-kakak di sini juga humble gitu kan, Welcome, baik, gitu ya. welcome Iya, banget, welcome banget gitu. malah suka Orang-orang gitu loh, baru, iya. senang kalau misalkan ada yang masuk terus nanya gitu, kayak ya senang aja gitu rasanya. Oke, berarti buat teman-teman sekalian yang mungkin memang mahasiswa Politeknik Negeri Batam bisa langsung, kalau misalnya ada tertarik atau berminat, bisa langsung datang ke galeri investasi ya Bang ya. Iya. Di sana kebetulan ada abang-abang atau kakak-kakak dari kelompok studi pasar modal yang bisa ngebantu teman-teman sekalian apabila ada pertanyaan mengenai gimana sih cara mulai investasi atau mau mulai investasi itu sendiri, betul ya? Iya. Nah, oke, kebetulan kita udah tahu nih apa aja kelompok yang bisa ngebantu kita untuk mulai investasi awal di Politeknik Negeri Batam. Nah, jadi teman-teman semua bisa langsung datang ke Galeri Investasi Politeknik Negeri Batam. Lokasinya ada di lantai 1, gedung Tower A, ya, Tower A. Kalau masuk dari lobby langsung lurus saya ke dalam. Nah, di sini nanti kalau misalnya teman-teman datang bakal disambut sama abang-abang sama kakak-kakak dari kelompok studi pasar modal atau KSPM tadi ya. Nah, sedikit info nih Bang. Kalau misalnya kami-kami ini yang baru ini mau join jadi anggota kelompok studi pasar modal itu boleh nggak sih? Terus juga ada nggak sih benefitnya untuk kami sendiri? Oke. KSPM itu boleh sih. Semua terkhusus dari mahasiswa Politeknik Negeri Batam itu tanpa terkecuali, tanpa memandang jurusan itu bisa join. Semua bisa masuk. Bisa masuk. Oke. Semua bisa Diterima, masuk. Jadi welcome. nggak hanya MB aja, nggak hanya manajemen bisnis aja yang bisa ikut di KSPM. Semua jurusan di Politeknik juga bisa. Dari Oke. Batam, gitu. Terus untuk benefitnya itu ya yang pertama itu kita namanya komunitas studi. Jadi kita bareng-bareng sama orang-orang yang pengen belajar investasi, kita bisa belajar bareng di sini. Inilah tempatnya. Jadi nantinya juga di tempat ini ada nih yang ahli-ahli atau orang-orang yang udah pengalaman yang bisa ngajarin kita dari dasar-dasar investasi. Terus yang kedua benefitnya juga relasi. Nah, kita dapat relasi dari sesama mahasiswa sama dari eksternal kampus gitu. Oke. Jadi Bang Andi mungkin ada tambahan? Oke, tambahannya tadi kan udah disinggung ya, kayak mahasiswa Politeknik Negeri Batam tuh dari Iya semua betul jurusan ya gitu semua. kan. Oke. Nah ini juga bukan hanya kayak mahasiswa-mahasiswi yang memang hanya tertarik ataupun minat di dunia investasi, tapi yang udah berkecimpung pun juga, kalau misalkan memang dia masih ibaratnya sendiri gitu kan, Iya, kayak otodidak atau apa, bisa nih gabung juga ke kelompok studi pasar modal. Oke. Terhitung juga kan nambah relasi ya Iya, kan, dan betul, juga oke. ya Bisa saling sharing menurut saya. bisa saling sharing juga Iya, gitu. betul. Dan juga di KSPM ini kita itu juga menggandeng pihak eksternal yang tadi udah dibahas. Nah itu dari Philips Sekuritas. Jadi ibaratnya itu bagi teman-teman nih yang memang minat ataupun tertarik ya kan. Nah ini udah ada sarananya gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar belajar, tetapi ketika ingin memulai pun udah tahu gitu loh. Kayak mulainya dari mana.
Berarti nanti teman-teman yang mau join bisa langsung join aja, datang ke Galeri Investasi Politeknik Negeri Batam. Nanti teman-teman sekalian bakal dibimbing, diberitahu, diarahin, dan juga dibekali masalah investasi itu sendiri ya Bang ya. Iya, betul. Biar nanti nggak salah arah nih, nggak yang sampai bilang ngebakar uang. Karena kan kita udah dibekali dari awal, udah tahu kita harus mulai dari mana, dan juga tadi kebetulan ada sarananya juga diberikan kepada dari eksternal yang mana bisa dibantu untuk gimana sih cara mulai lebih awal untuk investasi itu sendiri. Oke, terima kasih atas pengalaman yang berharga untuk dari Bang Setio dan juga Bang Adi juga. Pengalaman kayak gini nih yang bikin anak-anak muda kayak kita atau mahasiswa-mahasiswa lebih sadar akan investasi, dan juga biar lebih menarik minat mungkin yang masih belum berminat atau masih belum tertarik ya kan, biar makin berminat untuk memulai investasi sejak dini. Oke, mungkin yang terakhir nih pertanyaannya, saran dan kesan singkat mengenai investasi itu sendiri. Oke, kesan ya? Iya, kesan. Ini mau berapa kata nih? Berapa kalimat nih? Atau boleh singkat atau gimana? Boleh singkat atau slogan atau ya. boleh juga panjang. Kalau dari saya sih kesannya ya investasi itu menyenangkan. Wis, menyenangkan ya guys ya. Oke. Dari Bang Septi ada? Mungkin dari kata-kata dari Warren Buffett ya, yang dimana kalau misalnya kita ingin menikmati suatu pohon, kita harus menanam dari dini. Oh, iya. Nah, sama sepertinya kita berinvestasi. Kalau kita ingin menikmati hasilnya yang lebih tinggi, kita harus lebih awal untuk investasi gitu. Warren Buffett itu siapa sih Bang? Nah, Warren Buffett itu disclaimer itu adalah salah satu investor terbesar lah, investor yang udah terkenal Di dunia. ya di dunia, dan bisa kita sebut itu bapaknya investor. Iya, betul. Berarti sedikit kesimpulan dari saya mengenai sharing hari ini. Jadi investasi itu mudah dan juga bermanfaat sangat besar bagi kita semua apabila kita mulai sejak dini. Namun asalkan dengan tepat ya Bang ya. Jangan sampai tertipu dengan investasi-investasi bodong seperti yang tadi sempat kita bahas masalah binomo. Nah, jadi teman-teman itu jangan takut investasi mulai dari sekarang. Karena kalau hanya menabung lama kelamaan dana teman-teman sendiri itu akan tergerus yang namanya inflasi, betul ya? Inflasi dan juga ya paling kepotong sama admin ban juga nih Bang. Ya kan kepotong terus per bulan. Sedangkan investasi kita tanam yang lama kelamaan bakal membesar ya kan, betul, membesar sama seperti yang tadi Abang Setio bilang, kita menanam pohon dari awal, pohon itu bakal tumbuh besar, lama kelamaan kita bakal bisa memetik buahnya dan kita nikmati sendiri. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja podcast Duit Cerdas kita hari ini. Saya Muhammad Kodari. Terima kasih telah mendengarkan, dan juga terima kasih juga untuk para narasumber kita hari ini, Bang Setio dan Bang Andi. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.